Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi antar molekul. Di sini diketahui terdapat senyawa garam dapur atau biasanya disebut juga sebagai senyawa NaCl. Nah, dari data yang diketahui tersebut ditanyakan ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, gambarkan proses pembentukan senyawa NaCl dengan menggunakan struktur Lewisnya. Yang kedua, mengapa NaCl itu berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi dia juga mudah rapuh? Kemudian yang C, apakah padatan NaCl itu dapat menghantarkan arus listrik? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Untuk yang pertama, jadi di langkah 1, kita akan menggambarkan dulu proses dari pembentukan senyawa NaCl. Menggambar proses pembentukan senyawa NaCl. Jadi di sini pertama kita konfigurasikan dulu dari masing-masing atomnya. NaCl kan terdiri dari atom Na, di mana atom Na itu memiliki nomor atom 11. Ketika dia dikonfigurasikan, maka akan menjadi 281. Artinya Na ini memiliki elektron valensi sebanyak 1 elektron. Sehingga untuk mencapai stabil, atom Na itu akan cenderung melepas 1 elektronnya. Selain itu, Na juga merupakan termasuk unsur logam. Nah, yang kedua kita lihat dari atom Cl. Cl memiliki nomor atom 17. Kalau kita konfigurasikan menjadi 287, Cl ini memiliki elektron valensi 7, dan untuk stabil Cl itu cenderung akan menangkap 1 elektron. Selain itu, Cl juga merupakan unsur non-logam. Nah, karena Na cenderung untuk melepas dan Cl cenderung untuk menangkap elektron, berarti ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan serah terima elektron. Kalau kita gambarkan, Na memiliki 1 elektron valensi, jadi ada 1 elektron di depannya. Kemudian ditambah dengan Cl memiliki 7 elektron valensi. Nah, dari sini elektron yang dimiliki oleh Na akan diberikan kepada Cl, sehingga akan terbentuk ion yaitu Na+ ditambah dengan Cl-, dimana karena Cl itu telah menerima 1 elektron dari Na. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita tuliskan reaksi senyawanya, maka akan terjadi reaksi antara Na+ ditambah dengan Cl- menjadi NaCl. Gitu. Selanjutnya untuk langkah kedua, di sini kita akan menjelaskan alasan kenapa NaCl itu berwujud padat tetapi dia mudah rapuh. Nah, seperti kita ketahui, karena NaCl itu merupakan senyawa yang terbentuk karena ikatan ionik, jadi NaCl itu membentuk senyawa ion, membentuk ikatan
ionik, sehingga struktur dari ikatan ionik itu juga akan mempengaruhi senyawanya. Nah, di sini sifat-sifat dari senyawa ion, sifat-sifat dari senyawa ion itu diantaranya adalah yang pertama, gaya tarik-menarik, gaya tarik antar atom ion atau antar ion itu sangat kuat. Sangat kuat sehingga posisi ionnya posisi ion yang ada di dalam senyawa itu tidak mudah berubah. Nah, hal inilah yang menyebabkan, jadi di sini hal ini yang menyebabkan garam NaCl berwujud padat atau berwujud kristal padat. Selain itu, sifat senyawa ionik yang kedua, ion itu memiliki titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk padat senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Menghantar arus listrik. Sedangkan dalam bentuk cair dan lelehan, dalam bentuk cair dan lelehan bisa menghantarkan listrik. Yang keempat, jadi nomor keempat, sifat keempat di sini dijelaskan pada saat garam dikenakan atau garam diberi energi, misalkan dipukul, maka akan terjadi pergeseran ion. Sehingga ion-ion yang memiliki muatan sama, pada lapisannya berbeda akan saling berhadapan, dan mengakibatkan gaya tolak-menolak, gaya tolak antar ion. Nah, gaya tolak antar ion inilah yang membuat ikatan
atau kekuatan ikatannya melemah. Kekuatan ikatan melemah sehingga garam menjadi rapuh. Seperti itu. Selanjutnya di langkah ketiga kita jelaskan apakah padatan ion atau apakah padatan NaCl itu dapat menghantarkan arus listrik. Menghantar arus listrik. Nah, untuk soal yang ini ternyata padatan NaCl itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tidak dapat menghantar arus listrik. Karena ikatan antar ionnya itu ikatan antar ion sangat kuat sehingga ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Oke, sekian pembahasan untuk soal ini, semoga bisa membantu. Terima kasih.